Oke guys, hello, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang Pisa Tokutegino 1 apakah bisa menjadi manajer, apakah Tokutegino Nigo dulu baru bisa jadi manajer. Kita akan bahas semuanya kali ini di video ini. Oke, langsung saja kita bahas ya guys ya. Oke, kenapa gue mau membahas ini? Karena ini ada pengalaman gue juga ya guys ya. Dari gue dulu sekolah bahasa. Kalau emang yang subscribe gue yang suka nonton video gue pasti tahu tentang gue, asal usul gue kenapa gue ke Jepang gitu kan. Pertama-tama gue bahas sedikit aja dulu ya guys ya. Pertama-tama gue di sini belajar bahasa Jepang selama 2 tahun, kemudian lanjut lagi sekolah. Setelah itu gue dapet tawaran kerja, ya akhirnya gue milih kerja dan itu sesuai passion gue gitu kan, chef. Jadi pertama-tama jadi cook dulu aja, komis gitu kan. Kalau misalkan ada chart gitu kan, chart pekerja itu dari komis dulu, kemudian gue belajar udah itu kerja dengan baik. Akhirnya setahun kemudian gue dipromosikan. Setelah itu setahun kemudian lagi, bukan 6 bulan sih ya guys ya. Jadi gue nunggu setahun nih, setahun kerja, review-nya bagus, kemudian 6 bulan kerja, kemudian review-nya bagus. Akhirnya gue dapat promosi 2 kali, sekitar 1,5 tahun gue kerja di satu hotel itu. Setelah itu gue kerja lagi sebagai supervisor di situ. Setelah itu gue kerja, akhirnya gue memutuskan untuk ganti kerjaan gitu, ganti tempat kerja gitu, diganti hotel. Setelah ganti hotel, gue posisinya tetap sama sih, sebagai supervisor, cuman gajinya lebih tinggi lagi gitu, dan lebih teman Jepangnya lebih banyak gitu kan. Perusahaan kemarin itu kan banyak orang Indonesianya, jadi gue lebih pengen tantang diri gue supaya lebih maju lagi, lebih banyak wawasan lagi dengan orang Jepang, dengan orang asing seperti itu. Akhirnya gue pindah ke situ. Singkat cerita, gue di situ karena bisa gue Tokutegino 1, dan di situ pula ada masalah visa gitu kan. Sebelum kerja itu harusnya di-apply dulu visa gitu. Jadi hati-hati kalau kalian mau pindah kerja dari visa Tokutegino 1, dari perusahaan 1 ke perusahaan 2 gitu, kalian harus apply dulu visanya, kemudian baru kalian bisa kerja. Di hotel, di perusahaan besar itu nggak mau dia kamu itu harus kerja dulu, udah itu visanya duluan itu belakangan itu nggak ada di situ ya. Makanya akhirnya gue di cut dulu, udah kerja selama sebulan, akhirnya disuruh tunggu sampai visanya jadi. Nah setelah 2 bulan gue nunggu itu masih belum jadi juga. Akhirnya gue part time di tempat lain, dan gue dapat hand cash juga, cash gitu kan. Akhirnya setelah itu gue kerja, dan ownernya itu suka sama performance gue. Akhirnya dia nawarin gue kerja di sini. Setelah itu ya udah nego gaji, nego fasilitas dan lain sebagainya. Akhirnya gue masuklah di situ, dan gue kerja selama 3 bulan, dan alhasil 3 bulan sampai 4 bulan, alhasil dia suka sama apa yang gue lakukan untuk perusahaan, dan gue juga kreatif dengan usaha kinerja gue dari Tokutegino 1 gitu kan, belum ke Tokutegino 2. Tokutegino 2 itu persyaratan supervisor atau manager gitu kan, untuk ganti ke bisa Tokutegino 2. Cuman gue dari Tokutegino 1 itu gue udah bisa ke level manager. Buktinya adalah ini dia. Oke, gue akan tutup ya guys ya. Ini dia namanya. Ini dia. Ini adalah executive chef. Kalau kalian pengen tahu, bacanya ini adalah manager toste restoran ya guys ya. Restoran. Jadi ada 2 restoran dan hotel ya guys. Itu di hotel Tokyo Bay Hotel sama Paprika Hotel. Jadi gua ngelola 2 restoran ini ya guys ya. Kadang gua juga kadang ke Paprika, kadang ke Tokyo Bay Hotel juga untuk
incas di sana, kadang kan sibuk, atau di sini sibuk di sana enggak gitu kan, seperti itu guys. Oke, ini adalah bukti Tokutegino 1 Ichigo. Tokutegino Ichigo bisa menjadi manajer ya guys ya. Ini dia buktinya. Executive chef itu adalah manajer kitchen, manajer head chef dari restoran, dan ini adalah manajer semua. Kalau di sini kan hotelnya nggak terlalu besar, bukan 5-star hotel, jadi lebih kecil. Akhirnya executive chef itu merangkul jadi manajer gitu, general manager. Akhirnya gua harus ngejalanin semuanya itu gitu ya guys ya, dibantu dengan ownernya juga. Gue selalu meeting, selalu discuss dengan ownernya, atau kedepannya mau gimana, ada apa, selalu dengan ownernya, seperti itu, didampingi dengan ownernya. Singkat cerita ya beginilah, bukan gampang sih, ada proses ya guys ya, dari bawah. Kalau pengen menjadi manajer itu ada prosesnya, nggak langsung jadi manajer, enggak gitu ya guys ya. Kalau di tempat lain gue nggak tahu. Cuman kalau kalian pengen menata karir kalian, atau membuat karir kalian lebih nanjak lagi, lu harus kerja dengan baik gitu kan. Lu harus bisa komunikasi juga sama pemimpin lu. Misalkan kalian staff biasa, nah deketin manajernya, kemudian lu kerja yang benar, supaya dilihat juga dari kerja, performance lu kerja bagus apa enggak, kemudian tata cara lu ngobrol sama tamu, kalau misalkan lu service, kalau misalkan lu kitchen, lu cara manajerialnya kayak masaknya atau preparationnya itu dilihat juga gitu. Kalau kalian lebih bagus, ada remark, ada note dari manajernya, lu bisa naik terus sampai ke level manager gitu. Dari Tokutegino 2 gue pakai itu sekarang 3 tahun, 3,5 tahun gue udah dapat manajer. Dan bulan 10 ya guys ya, nanti gue akan ganti ke Tokutegino 2. Kenapa gue nggak pakai labor visa? Labor visa itu kan untuk chef ya guys, chef visa. Kenapa? Karena gue udah lama di sini gitu kan, dan labor visa itu pengalamannya 10 tahun di luar, bukan di Jepang gitu kan. Kalau misalkan di Jepang itu akan susah dapat labor visanya. Makanya gue memutuskan untuk dari Tokutegino 1 ke Tokutegino 2 gitu. Untuk Tokutegino 1 kalian pasti tahu itu maksimum 5 tahun ya guys ya, 5 tahun. Makanya setelah 5 tahun kalian harus pindah visa lain, kalau enggak kalian harus pulang, seperti itu ya guys ya. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang bagaimana caranya masak yang benar di Jepang itu seperti apa, kulturnya sama Indonesia itu, gue kasih tahu itu beda banget ya guys ya. Beda banget. Kenapa? Karena kultur di Jepang itu lebih strict ya guys ya, lebih disiplin. Kalau di Indonesia itu lebih lebih santai ya guys ya. Di sini tuh lebih cepat dia penyajiannya, lebih cepat dia kerjanya, lebih bersih seperti itu. Dan hygiene sanitasinya dipegang banget. Karena gue di sini manajer, gue harus pegang hygiene sanitasi juga, harus komunikasi dengan staff juga supaya lebih bagus lagi, gimana supaya kerjanya lebih smooth lagi. Gue harus kasih ide-ide yang emang butuh untuk setiap tempat kitchen gitu ya guys ya. Kebetulan gue pegang 2 restoran, dan satunya di Blue Ocean atau di Kisaraju di daerah Chiba sekarang gue tinggalnya. Kalau kalian mau berkunjung silakan. Sekarang juga banyak tamu-tamu yang influencer datang ke tempat gue kerja, dan ya mereka enjoy gitu. Dan kita juga punya banyak menu dari Italian cuisine, ada Japanese cuisine, Indonesian cuisine, Singapore cuisine, Malaysian, sama Prancis gitu ya. Dan itu menu baru bulan ini udah keluar gitu, harganya sekitar 20 ribuan atau sekitar 2 jutaan ya guys ya, untuk 2 juta rupiah itu, dari appetizer, course sampai dessert gitu ya guys ya. Oke, mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tanyain di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan akan jawab gitu sebisa gue.
Oke guys, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja dari gua sharingnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, dan jangan lupa subscribe dan share video gua kalau misalkan ada yang membutuhkan, ada yang pengen kerja di Jepang sebagai chef atau sebagai cook, silahkan kalian tonton video ini. Nanti caranya kayak gimana untuk jadi chef di Jepang, nanti gua akan kasih tips dan triknya ya guys ya, untuk lebih menata karir di Jepang gitu. Seperti itu guys. Oke, thank you very much for watching. See you di next video. Bye bye.